Kita puji Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus.
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya terbesar, ibadahnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Pengorbananmu yang selamatkanku, pertolongan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, pertolongan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sudah pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami mau belajar mengingat akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami belum menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Yalah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, menggugah hati kami, mendorong hati kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai berakhirnya pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau sendiri yang akan mengurapi kami semua ya Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa salib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Kalau di kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji dan menyembah serta mempermuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan judul kasih yang tiada tara. Kasih yang tiada tara. Mari kita akan membaca dalam kitab Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Roma 8 ayat 31 sampai dengan ayat 35, firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukti kasih Allah yang tiada tara, bukti kasih Allah yang sangat besar. Yang pertama adalah Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dalam pembacaan Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu seorang ayah atau bapak atau orang tua pasti sangat menyayangi anak-anaknya. Kita ingat akan kisah Abraham. Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Namun begitu Tuhan meminta supaya Ishak dikorbankan, dengan rela hati, dengan tulus hati, Abraham hendak melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati pengorbanan Allah. Bahkan Allah sendiri turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Pada zaman Musa, penebusan salah ya, itu ditebus dengan lembu sapi atau kambing domba atau burung merpati. Tetapi penebusan itu tidak sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penebusan yang sempurna harus dilakukan oleh Allah sendiri dengan pengantara anaknya yang sangat dikasihi. Abraham tidak akan menjadi bapa segala orang yang percaya seandainya ia gagal dalam mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Namun Tuhan melihat bagaimana hati Abraham begitu mengasihi Allah, sehingga Ishak pun tidak jadi dikorbankan, tetapi dengan mengganti seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh merasakan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita, yang seharusnya kita harus mengalami kebinasaan. Tetapi oleh karena kasih Allah, kita boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan dan diselamatkan. Bukti kasih Allah yang kedua adalah menyerahkannya bagi kita. Di dalam pembacaan dalam Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-32, firman Tuhan dikatakan demikian, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan kepada segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dikatakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-45. Markus 10 di ayat yang ke-45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang rela bertaruh nyawa membela yang benar. Tapi tidak ada orang yang bertaruh nyawa untuk membela orang yang bersalah, kecuali para pengacara. Ya, kalau pengacara itu memang tugasnya bagaimana seseorang yang salah itu diupayakan, diusahakan dia tidak menjalani hukuman yang sangat berat begitu sampai mendapatkan hukuman mati seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Dulu kita yang jauh daripada Tuhan, dulu kita yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itu semua karena Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Seseorang yang besar maunya dilayani, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Ketika sebelum Tuhan menghadapi kematian, Dia kumpulkan para murid-muridnya sebelum mengadakan perjamuan kudus. Dia ambil sebaskom air, Dia ambil sehelai lampin, kain lampin. Kemudian Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Sampai kepada Petrus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja yang dibasuh, seluruh tubuhku juga boleh dimandikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ketika saya membaca apa yang disampaikan Petrus, saya tuh sempat tertawa. Kalau orang Jawa bilang tuh, wah orang ini ngelapar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau menyebut aku dan guru, kalau engkau menyebut aku Tuhan dan guru, tepat katamu, memang aku guru dan Tuhanmu. Aku telah melayani engkau, demikian juga engkau harus melayani sesamamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah bukti kasih Allah yang kedua yang tiada tara. Bagaimana Ia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Bukti kasih Allah yang tiada taranya, kasih Allah yang sangat besar. Yang ketiga adalah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kembali dalam pembacaan Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat di ayat yang ke-19 firman Tuhan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pengorbanan Tuhan bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Allah juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita
Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyerahkan nyawanya, dan tidak sampai di situ. Allah juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Kita tidak hanya diselamatkan, kita tidak hanya ditebus dari segala dosa-dosa kita, tetapi jaminan Tuhan ada pada kita sampai pada kesudahannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian bagaimanakah seharusnya respon kita kepada kasih Allah yang tiada tara, kasih Allah yang sangat besar itu? Tentunya ketika seseorang diberi, dia akan mengucapkan terima kasih. Ya, ada respon. Kecuali kalau anak kecil diberi langsung disaut, tinggal lari, khawatir kalau nanti diminta lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya respon kita akan kasih Allah yang tiada tara, kasih Allah yang sangat besar? Yang pertama adalah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat di ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam hal apa? Ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah yang sangat luar biasa itu, kasih Allah yang tiada tara itu, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita, sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Adakah kita lebih hari, lebih setia untuk datang beribadah kepada Tuhan? Atau jam-jam kita bersaat teduh bersama Tuhan sudah mulai berkurang? Karena memang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini mengharuskan orang berpacu dengan waktu. Ya. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini, kita juga harus lebih sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita diberikan pelayanan, kita merasa ogah-ogahan. Ya, nolak itu sungkan, dilayani itu terbeban begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan di dalam kehidupan kita, kita harus merespon dengan baik, mengungkapkannya dengan baik. Ya, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya beribadah, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-12 di ayat yang ke-11. Roma 12 di ayat ke-11 firman Tuhan dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuntutan zaman memang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Kita berlomba, kita berpacu. Ya. Kadang-kadang kita hanya terfokus dalam satu hal. Tetapi Allah mau. Pada pagi hari ini kita mau belajar. Kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Dan biar roh kita semakin hari semakin menyala-nyala. Bukankah kita sering mendengar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Waktunya segera tiba.
Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpai ya, bukan hanya orang-orang yang di luar Tuhan. Kadang-kadang anak-anak yang di dalam Tuhan pun seringkali mengabaikan ya. Seringkali mengabaikan jam-jam ibadah. Seringkali menganggap sepele dalam pelayanan. Itu kan hanya pelayanan yang kecil, orang lain bisa melakukannya. Setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, respon dari kasih Allah yang tiada taranya. Yang kedua adalah rela untuk berkorban. Dalam 1 Yohanes 3 di ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 di ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita memiliki jaminan nantinya kita akan masuk surga. Tentunya kita tidak ingin ada saudara-saudara kita, ada keluarga kita yang belum menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata dengan kata-kata yang indah untuk menarik mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi saksi ya. Menjadi saksi. Kalau tema sidang majelis, jadikan semua bangsa muridku ya. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya ditujukan untuk seorang hamba Tuhan, tetapi bagi kita semua yang telah menerima keselamatan, hendaknya kita juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ungkapan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Setelah dia menerima keselamatan daripada Tuhan, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dia mau untuk tetap melayani Tuhan sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dalam pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dialah yang pernah melihat surga. Nah, dialah yang menerima penyataan Allah yang luar biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada Rasul Paulus supaya dia tidak menjadi sombong, dia tetap rendah hati. Maka ada utusan iblis yang harus menggocoh dia, duri dalam daging. Itu bukan duri seperti durinya durinya jeruk begitu. Bukan ya. Yang dimaksud duri dalam daging itu adalah dia itu mengalami beberapa sakit penyakit ya. Rasul Paulus itu orangnya itu belen. Ya, dimaksud duri dalam daging itu yang pertama adalah Rasul Paulus mengalami sakit mata, belen. Ya, jadi matanya itu berair terus dan membuatnya itu lama-lama menjadi kabur.
Nah, Rasul Paulus berkata, ketika dia menulis surat, itu tulisannya itu besar-besar, ya, kurang lebih 2,5 cm. Jadi besar-besar tulisannya. Karena matanya sudah tidak seberapa jelas, ya, seperti kemarin saya itu, sama sekali tidak jelas itu. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya itu, tetapi dia seringkali juga mengalami yang namanya sakit pencernaan, ya. Makanya kalau ada orang yang sakit tidak tahan dengan kondisi yang ekstrem, ya, Rasul Paulus menganjurkan supaya minum sedikit anggur, ya, supaya badannya bisa hangat itu. Makanya kalau kita perjamuan kan gelasnya tidak besar, cuma sedikit. Sebetulnya ya kurang, sebetulnya ya kurang ya. Kok sawine? ya itulah. Ya. Terus rotinya kecil gitu. Nah, kalau di tempat ada satu gereja dulu, ya. Jadi setelah perjamuan kudus, ya, itu minum Fanta 1 gelas, terus pakai dengan lemper gitu. Jadi, tapi selesai perjamuan kudus, ya, bukan pas perjamuan kudus, biar terasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia semakin giat dalam melayani Tuhan, sekalipun dia mengalami berbagai macam penyakit yang harus dia derita. Rasanya kalau aku tidak memberitakan Injil, itu merasa berdosa dia, ya. Karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya itu sangat luar biasa, ya. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa, secara ajaib. Dia berdoa, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Sapu tangannya saja, ditumpangkan orang yang sakit, itu bisa sembuh. Tetapi ketika dia mengalami sakit itu, dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan. Namun Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku Paulus, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin sempurna. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada hari-hari ini kita sedang mengalami beban masalah yang cukup berat, yang cukup pelik, ya. Sulit untuk kita keluar dari masalah itu. Tetapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa menyertai kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lemah. Kita tetap dapat kuat, ya, giat dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, respon apakah dari kasih Allah yang tiada tara, kasih Allah yang sangat besar itu? Yang ketiga ialah setia di dalam Tuhan. Kita harus setia di dalam Tuhan. Mengapa kita harus setia di dalam Tuhan? Dikatakan dalam Wahyu 2 di ayat yang ke-10 bagian B, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah yang ditunjukkan Allah kepada kita. Dia yang telah menyerahkan anaknya, mengaruniakan segala sesuatunya bagi kita. Respon kita, mari kita boleh tetap setia di dalam Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya saya sedikit mengurangi melihat seperti YouTube atau apa itu. Kadang-kadang saya tuh ya memang di sisi yang lain banyak orang-orang yang berdatangan kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kadang-kadang saya juga merasa miris. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tantangan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi respon kita kepada Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, setia dalam Tuhan ketika dalam keadaan baik, mudah untuk dilakukan. Setia kepada Tuhan kalau semua berjalan lancar, mudah untuk dilakukan. Tetapi bagaimana kita boleh tetap setia kepada Tuhan
kalau situasi dan kondisinya terbalik. Makanya Yakobus menasihatkan kepada kita pada pagi hari ini dalam Yakobus pasal yang pertama di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat sebagai ayat-ayat yang terakhir kita di kesempatan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang besar, kasih Allah yang tiada tara, kita harus merespon dengan baik sampai kita setia tetap di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Saya mengundang para pemain musik, WL dan singer, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau telah mati. Ku telah mati
Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih yang tiada taranya yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Yang dulunya kami menjadi orang-orang yang harus menerima penghukuman, tetapi karena Engkau mengasihi kami Tuhan, hingga kami boleh menjadi orang yang dibenarkan, orang-orang yang dimerdekakan Tuhan. Biarlah respon kami Tuhan, kami boleh bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami boleh semakin bersungguh-sungguh dalam melayani Engkau Tuhan. Kami boleh tetap setia dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami Tuhan. Berikan kemampuan, kesanggupan kepada kami Tuhan, untuk merespon kebenaran-Mu pada pagi hari dengan baik Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Memberkati kami semua ya Tuhan, menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata Tuhan, tetapi lebih lanjut Tuhan, Engkau akan menerjemahkan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang cakap di dalam Tuhan. Terima kasih, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk.